guys, kembali lagi bersama Mamang Ardi di sini. Kita ingin melanjutkan pembahasan kita di analisis kompleks. Video sebelumnya kita sudah membahas tentang topologi. Kali ini kita ingin membahas tentang notasi Euler. Nah, 1, 2, 3. Oke, siap. Notasi Euler sekarang. Teorema 7.1. E pangkat I theta sama dengan cos theta plus I sin theta. Ini dibuktikan menggunakan Taylor. Insya Allah tidak Mamang bahas ya. Belakangan katanya. Ini pakai Taylor guys. Dan yang penting kita pakai saja dulu guys. Ini kita pakai saja rumus ini. Akhirnya menggunakan rumus yang ini kita menemukan rumus de Moivre. Ini sebenarnya sudah Mamang bahas di video sebelumnya sebenarnya, tapi ini kita ingat kembali guys. Ini wujud de Moivre. I n theta sama dengan cos theta sama dengan I sin theta pangkat M sama dengan cos n theta plus I sin theta. Itu yang penting ya. Oke, ini namanya de Moivre. Selanjutnya, nah fungsi kompleks, ternyata kita mulai masuk ke yang namanya fungsi kompleks. Oke, kita langsung saja definisi 8.1 fungsi kompleks. Sebenarnya guys, ini lompat ya. Ini sebenarnya agak lompat. Sebenarnya sebelum kita membahas tentang fungsi kompleks, kita harus membahas dulu yang namanya fungsi kompleks real gitu ya. Dari C ke real. Ini dari C ke C ini sudah nih. Ya. Jadi sebenarnya ada dari, karena ada step-stepnya ya. Ada yang dari R ke C, itu namanya kurva ya. Dari R ke C. Kemudian ada yang dari C ke R. Kalau C ke R itu fungsi multivariabel. Tapi dia C ke R kan fungsi dari kompleks ke R gitu. Nah, fungsi kompleks multivariabel. Baru harusnya membahas ke F C ke C ini. Nah, ini kayaknya agak tapi nggak apa-apa karena kalian smart people, jadi tidak masalah, pasti insya Allah akan mudah membahas ini ya. Amin. Langsung saja. Nah, dengan rumus Fz sama dengan Fa plus Be sama dengan F1Z plus IF2Z. Jadi bisa ditulis dalam bentuk seperti ini. Dengan F1 itu adalah dari D ke C, dari D subset C ke R. Nah, seperti yang Mamang jelaskan tadi, Mamang ceritakan tadi, dia seharusnya kita harus membahas ini dulu. Nah, gitu ya. Dan F2 ini dari ini ke R gitu. Jadi ini namanya komponen ya, fungsi komponennya. Komponen pembangunnya. Oke. Tapi kita lihat saja dulu. Misalnya ini ada contohnya nggak? Harusnya ada ya. Bentar dulu nih. Ada contohnya? Nah, ada ternyata guys. Misalnya adalah Fz sama dengan 2Z gitu. Nah, ini. Jadi kita coba ini ya. Kita cek-cek dulu ini. Fz sama dengan Z kuadrat. Kayak ini ya. Kemudian Fz sama dengan 1 per Z. Oke, siap bosku. Kemudian Fa plus Bi sama dengan AB plus 2A plus Bi. Nah, ini. Nah, yang ini fungsinya agak beda ya. Karena dia jadinya di sini terhubung jadi per komponen jadinya. Seperti yang kita lihat di sini. Lebih rinci ya. Jadi ini F1-nya, yang ini adalah F2-nya. Nah, dia ke real. Ini kan anggotanya bilangan real ya. Jadi F1-nya berarti di sini adalah, tar dulu nih, anahnya yang benar dong. Nah, anahnya yang benar. F1 A plus BI sama dengan AB. Nah, ini F plus 1-nya ya. Kemudian F2 A plus BI sama dengan 2A plus B. Nah, ini F1 sama F2-nya. Kemudian FA plus BI ini sama dengan F1 A plus BI plus I F2 A plus BI. Nah, gitu ya. Paham ya? Bisa lebih clear ya? Clear dong. Clear. Aduh, hidung Mamang. Oke. Mamang pikir udah jelas. Nah, menggambar grafik fungsi kompleks. Ini agak susah guys. Jadi
Untuk yang grafik fungsi kompleks ini adalah permainan 4 dimensi. Jadi permainan 4 dimensi ini susah banget. Ini agak susah membuat grafik yang sesuai, ya. Nah, ini ada contoh yang mudah, ya. Misalnya adalah fz sama dengan fungsi konstan ini, fungsi konstan. Aduh, nulisnya dong, fungsi konstan. Fungsi konstan. Nah, kalau fungsi konstan itu ini seluruh garis bilangan C ya, di sini ya. Ini dipetakan kepada satu titik. Jadi fungsi konstan itu nanti petanya ya, grafiknya itu berupa titik, guys, berupa titik. Jadi berupa satu bilangan di sini ya. Nah, kalau dalam contoh yang ini berarti ini bilangannya adalah 1 plus I. Nah, jadi dia berupa satu titik nanti grafiknya. Kemudian di sini persamaan kuadrat. Nanti dulu nih. Oh, ini persamaan kuadrat. Oh, ini ada yang penting, guys. Ini skip. Ini lompat-lompat nih ya. Mau grafik nanti bersamaan lagi. Grafik dulu deh. Nanti bingung kalian. Nah, fungsi identitas sekarang. Fungsi identitas itu dia memetakan kalau misalnya daerahnya adalah berupa kotak seperti ini, nanti petanya juga berupa kotak. Dan hal yang perlu diperhatikan di sini arahnya, guys, arah dari vektor-vektor ini kalau dia ke sini nanti dia tidak berubah, nanti arahnya sama juga. Nah, itu fungsi identitas ya, arah dari vektor-vektor ini. Dia tidak merubah arah dari vektor-vektor dari daerah tersebut. Jadi kalau daerah tersebut mengandung banyak vektor, nanti vektornya akan sama gitu ya, dari domainnya ke hasil petanya. Nah, ini rumusnya. Jadi dia bentuk daerah, mempertahankan bentuk daerah dan mempertahankan yang namanya orientasi atau arah vektor ya. Oke. Ini fungsi identitas. Nah, ini fz sama dengan negatif z. Ya, fz sama dengan negatif z. Z itu dia dipetakan kepada bentuknya sama, guys, bentuknya sama, tapi arahnya berbeda. Jadi kalau misalnya dia di sini, vektornya nanti arahnya akan ke sini. Ya, yang penting dia akan melawan arah karena dia negatif kan, negatif berarti negatif dari arah yang awal. Jadi kalau misalnya vektornya seperti ini, dia akan dia petanya akan seperti ini. Ya. Oke, mudah ya. Tapi di sini dia tetap mempertahankan bentuk. Ya, tetap mempertahankan bentuk. Kalau dia di sini awalnya adalah segi 4, dia akan menjadi segi 4 juga. Ini masih bisa, masih gampang, guys. Karena ini ya, bersambung. Tuh kan bersambung kan? Kita cari nih sambungannya nih. Oh, ini ilustrasinya. Bukan nih limit. Salah. Nah, ini sambungannya, guys. Sekarang bagaimana kalau fz sama dengan z kuadrat? Nah, ini susah sudah, guys. Fz sama dengan z kuadrat ini susah sekali. Kita lihat dulu, guys, di sini. Kalau ini diuraikan menjadi a plus be kuadrat menjadi a plus b dikali a min b plus 2a bi atau a kuadrat min b kuadrat plus 2a bi. Kalau kalian bingung, kalian bisa hitung sendiri. Ya, pokoknya kalau dikuadratkan begini hasilnya. Akhirnya kita untuk menghitung atau membuat grafiknya ini tidak serta-merta dapat, tapi kita akan misalkan beberapa ya. Misalkan A sama dengan 0. Kalau A-nya 0, maka FA plus BI itu menjadi min B kuadrat. Min B kuadrat itu grafiknya adalah seperti ini, guys. Nah, ini karena sudah ada biru, jadi Mamang kembali ke pakai yang pink. Oke. Jadi seperti ini dia. Ya, jadi dia berupa garis, cuman garisnya mengarah ke barat ya, arah barat ini. Nah, gitu ya. Kemudian untuk A sama dengan 1, ketika kita A0 ini kita ubah menjadi A1 ya, sama dengan 1, grafiknya berubah menjadi bentuk seperti ini, guys. Jadi kayak parabola. Ini lihat nih. Nih.
1 min B kuadrat, 1 min B kuadrat plus 2BI. Untuk B-nya sama dengan 0, dia akan di 1 ya. Ya kan, di 1 sini. Kemudian kita misalkan lagi untuk A sama dengan 2, ternyata dia geser guys. Yang dari 1 ini tadi geser ke 4 sini, makin ke belakang dia, tetapi lingkaran parabolanya menjadi semakin besar ya. Kalau ini kan begini ya, ini menjadi semakin besar seperti ini, semakin lebar dia. Sekarang kita bagaimana kalau A nya semakin dibuat makin besar, berarti dia titik puncaknya semakin menjauh dari origin, dari titik asal ini, kemudian grafiknya semakin melebar gitu ya. Kemudian untuk A sama dengan negatif 1 kita dapatkan gak ada cuy. Oh sama guys, untuk A sama dengan negatif 1 ini sama grafiknya dengan ini ternyata. Nah lihat nih, lihat nih. Bentar nih, 4 apa 2 nih? 4 BI. Oh berarti ini gimana ini? A nya 1 2 BI. Yang ini 4 BI ya. A nya negatif 1. Oh ini 2 guys kalau nggak salah nih. Sorry. Ada yang salah nih. Bukan 4 dong, 2 dong. Di sini 2, negatif 2 BI. Jadi sama ternyata dengan ini guys. Oh berarti sama. Nah dari situ guys kita akhirnya menemukan sebuah pola. Kalau kita gabungkan grafik ini, kita gabungkan grafik, kita mendapatkan hasilnya. Kira-kira ilustrasinya adalah seperti ini. Bentar nih, nyimpannya lama lu. Nah ini menjadi seperti ini. Tada, langsung pusing nih. Kalian nih lihat nih. Bentar nih. Apa ya? Oke, aman. Nah, seperti ini guys, kalian bisa lihat ya. Seperti inilah kira-kira sketsa dari grafiknya ya di dimensi 3. Yang ini namanya guys, biasanya orang menyebut ini namanya adalah Riemann surface. Nah, ini ya. Lebih enak sebenarnya ketika kita bicara atau mencari grafiknya yang lebih teliti, itu kita menggunakan MATLAB. Ya, bantuan MATLAB ini sudah nggak susah sekali kalau diperankan secara manual. Tapi salah satu cara tadi yang saya kasih tahu tadi ya, kalau harus manual juga ya kayak gini tadi. Jadi misalkan A-nya sebenarnya 0, kemudian nanti 1, grafiknya bagaimana nanti digabungkan jadi seperti ini. Ini yang 0 ya, A-nya 0, ini A nih. Ini garis yang ini A guys. Jadi A-nya sama dengan 0 yang ini. Berarti A-nya sama dengan 1 yang ini grafiknya. A-nya sama dengan 2 berarti ini. Dan seterusnya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja dari Mamang. Thank you for watching.